Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Rara Natasha Fitriani dengan NIM 113 dari Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Hari ini saya akan membahas topik yang menarik dalam rangka memenuhi UTS mata kuliah Micro Teaching tahun 2024. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai 8 keterampilan yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, yaitu ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya penting untuk Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya penting untuk menstimulasi pemikiran kritis, kreatif, dan imajinatif siswa. Guru hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memformulasikan pertanyaan mendalam yang mengajak siswa untuk berpikir lebih dalam dan mengembangkan kemampuan analitis. Pertanyaan ini bisa bersifat terbuka, mendorong diskusi, atau memicu eksplorasi lebih lanjut dari topik yang sedang dipelajari. Contoh pertanyaan yang baik adalah, mengapa kamu berpikir demikian? Atau bagaimana jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda? Keterampilan bertanya ada pertanyaan terbuka, yaitu contohnya, apa pendapat kalian tentang dampak perubahan iklim terhadap kehidupan kita sehari-hari? Itu adalah contoh pertanyaan terbuka. Yang kedua ada pertanyaan mengarahkan, yaitu mengapa penting untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai? Itu adalah contoh pertanyaan mengarahkan. Selanjutnya ada pertanyaan imajinatif. Contoh pertanyaannya yaitu, bayangkan jika kalian adalah presiden, langkah apa yang akan kalian ambil untuk mengatasi polusi udara? Itu adalah contoh pertanyaan imajinatif. Yang kedua ada keterampilan memberikan penguatan. Nah, dalam keterampilan memberikan penguatan ini, penguatan adalah respon guru terhadap perilaku atau pengetahuan siswa, baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk memberikan feedback dan konstruktif, penguatan positif seperti pujian atau tanda jempol digunakan untuk mendorong perilaku baik, sementara penguatan negatif seperti teguran atau nasihat digunakan untuk mengoreksi perilaku yang tidak diinginkan. Hal ini membantu siswa memahami standar perilaku yang diharapkan dan meningkatkan motivasi mereka. Adapun contoh keterampilan memberikan penguatan, yaitu yang pertama ada penguatan positif. Contohnya, kerja bagus Halimah, penjelasanmu tentang siklus air sangat jelas dan informatif. Lanjutkan kerja kerasmu. Itu adalah contoh penguatan positif. Selanjutnya yaitu penguatan negatif atau konstruktif. Contohnya yaitu, Nur, tolong fokus saat berpresentasi berlangsung. Kamu bisa mengajukan pertanyaan setelah selesai ya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu keterampilan membuat variasi stimulus. Artinya, guru harus menyajikan materi dengan cara yang menarik dan bervariasi untuk mencegah kebosanan siswa. Ini bisa dilakukan melalui variasi suara atau intonasi, kontak mata, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan perubahan posisi di dalam kelas. Penggunaan media interaktif seperti game, animasi, gambar, video, dan alat pengajaran lainnya juga dapat membuat pembelajaran lebih dinamis dan menarik. Adapun contohnya yaitu variasi suara atau intonasi, yaitu mengubah nada suara untuk menekankan poin penting. Yang kedua ada kontak mata. Kontak mata
yaitu menjaga kontak mata dengan siswa untuk memastikan mereka memperhatikan. Jadi kita harus memperhatikan siswa kita. Jika ada yang tidak bisa tenang di kelas, kita harus memperhatikannya. Selanjutnya yaitu gerak tubuh. Gerak tubuh di sini menggunakan tangan untuk menggambarkan konsep abstrak. Selanjutnya yaitu ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah tersenyum menjelaskan konsep yang menyenangkan atau mengerutkan kening untuk menunjukkan keseriusan. Selanjutnya yaitu perpindahan posisi di kelas. Perpindahan posisi di kelas ini yaitu seperti berjalan di sekitar kelas saat menjelaskan untuk menjaga perhatian siswa. Jadi tidak hanya monoton di depan kelas saja. Seperti itu. Yang kedua ada penggunaan media. Penggunaan media yaitu menyisipkan video animasi tentang seperti rantai makanan dalam presentasi PowerPoint. Jadi mereka akan lebih tertarik dan memperhatikan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu ada keterampilan menjelaskan. Menjelaskan materi dengan efektif adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai guru. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan penghindaran istilah teknis yang membingungkan sangat penting. Penjelasan yang baik harus terstruktur dengan urutan yang jelas, disertai dengan contoh konkret dan diselingi dengan sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman siswa. Guru harus juga menguasai materi sepenuhnya agar dapat menjelaskan dengan percaya diri. Adapun contoh keterampilan menjelaskan yaitu yang pertama ada bahasa yang mudah dipahami. Seperti energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Misalnya, bola yang menggelinding di tanah memiliki energi kinetik. Yang kedua yaitu penggunaan contoh. Yaitu misalnya, ketika kita mendaur ulang kertas, kita membantu mengurangi jumlah sampah dan menghemat sumber daya alam. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Contohnya, adakah yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada energi potensial ketika bola dijatuhkan dari ketinggian? Itu adalah contoh dari sesi tanya jawab. Selanjutnya yaitu yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka dan menutup sesi pembelajaran dengan baik adalah aspek penting dari proses mengajar. Pembukaan yang baik melibatkan memberikan motivasi, mengaitkan materi dengan pengalaman siswa, dan menetapkan tujuan pembelajaran. Yang telah diajarkan memberikan gambaran tentang pelajaran selanjutnya atau menanyakan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk berpikir tentang materi yang akan datang. Ini membantu siswa memulai dan mengakhiri sesi dengan pemahaman yang jelas dan rasa tertarik terhadap topik yang sedang dipelajari. Contoh dalam keterampilan membuka dan menutup pembelajaran yaitu contoh dalam pembukaan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang revolusi industri. Bagaimana menurut kalian perubahan teknologi mempengaruhi hidup kita sehari-hari, bukan? Itu adalah contoh dalam pembukaan. Selanjutnya adalah contoh dalam penutupan. Sebelum kita akhiri kelas hari ini, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari tentang revolusi industri. Ingat, minggu depan kita akan membahas dampaknya terhadap ekonomi global. Dan jangan lupa dalam penutupan itu kita meminta untuk anak-anak agar berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Selanjutnya yaitu yang keenam ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif dan pemecahan masalah siswa. Guru perlu membimbing diskusi agar tetap terarah dan produktif, mendorong partisipasi semua anggota kelompok, dan memastikan bahwa setiap suara didengar dan dihargai. Guru juga harus mampu menilai dinamika kelompok dan memberikan intervensi bila diperlukan untuk menjaga diskusi tetap konstruktif dan fokus pada tujuan pembelajaran. Adapun contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu instruksi awal.
yaitu dengan cara membagikan kelompok menjadi 4 dan diskusikan bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Contoh dalam pembimbingan, yaitu contohnya, ingat, dalam diskusi ini, pastikan semua anggota kelompok yang berkesempatan untuk berbicara. Siapa yang punya ide pertama? Itu adalah contoh dalam sebuah pembimbingan. Selanjutnya, keterampilan yang nomor 7 adalah keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas dengan efektif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru harus bisa menetapkan aturan kelas yang jelas, menerapkan diskusi-diskusi secara adil, dan tahu kapan harus tegas dan kapan harus bersikap lembut. Manajemen kelas yang baik juga melibatkan kemampuan untuk mengatasi gangguan dengan cepat dan meminimalkan interupsi, serta menciptakan suasana kelas yang positif dan penuh rasa hormat. Adapun contoh keterampilan mengolah kelas yaitu aturan kelas. Contohnya seperti di kelas ini kita harus menghormati satu sama lain dengan tidak mengganggu ketika seseorang berbicara. Jadi kita harus saling menghargai, apalagi orang yang berbicara di depan. Jadi harus tetap menghargai. Yang kedua yaitu pendekatan tegas. Yang mana seperti contohnya, kelas, tolong tenang. Saya butuh perhatian penuh kalian untuk menjelaskan konsep ini. Jadi dalam kelas itu tidak boleh gaduh pada saat jam pembelajaran agar pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu pendekatan lembut. Seperti contoh, mari kita tenang kembali. Saya butuh kalian bersemangat, tapi kita harus fokus untuk memahami materi ini. Keterampilan yang terakhir atau yang nomor 8 yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Keterampilan ini terutama penting di tingkat pendidikan dasar, di mana banyak siswa membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus. Guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan individu siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ini bisa melibatkan penjelasan tambahan, penggunaan alat bantu visual, atau pendekatan belajar yang lebih profesional. Komunikasi yang baik dan hubungan yang positif antara guru dan siswa sangat penting dalam konteks ini untuk memastikan bahwa siswa merasa nyaman dan didukung dalam proses pembelajaran mereka. Adapun contoh keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan yaitu yang pertama, contoh mengajar kelompok kecil. Seperti kita memetakan kelompok ini akan fokus pada penambahan dasar. Mari kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan manipulatif ini untuk memahami penambahan. Itu adalah contoh mengajar kelompok kecil. Selanjutnya yaitu contoh mengajar perseorangan. Contohnya seperti, Latifah, saya perhatikan kamu kesulitan dengan pembagian. Mari kita coba metode lain yang mungkin lebih mudah dipahami untukmu. Itulah contoh dalam keterampilan yang nomor 8. Dengan menguasai keterampilan-keterampilan ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, mendukung perkembangan kognitif dan emosional siswa, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan yang akan datang. Itulah penjelasan saya tentang 8 keterampilan mengajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya Rara Tasya Fitani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.